Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai analisis motivasi audiens lintas generasi yang sudah dibahas pada mata kuliah psikologi komunikasi sebelumnya dengan dosen Mbak Mona. Oke, jadi tugas ini merupakan tugas kedua dari mata kuliah psikologi komunikasi. Selanjutnya ada perkenalan. Pertama saya Muhammad Zulkarnain Al-Faiz. Saya Muhammad Selanjutnya Faiz Iftikar. Saya Sakti Nuzan Abrar. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, karakteristik setiap generasi itu berbeda-beda. Jadi di sini kami akan membahas 5 generasi terakhir, yaitu pertama baby boomer, Gen X, Gen Y atau milenial, Gen Z, dan Gen Alpha. Yang pertama ada baby boomer, yaitu orang-orang yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964 dengan rentang usia 60 sampai 78 tahun. Pandangan hidupnya lebih tradisional, menghargai nilai-nilai keluarga, serta loyalitas terhadap merek, dan memiliki etos kerja yang kuat. Prioritas hidupnya yaitu pertama kesehatan, keluarga, keamanan finansial, dan kenyamanan. Selanjutnya ada peminatan pada iklan. Baby boomer cenderung lebih menyukai iklan yang jujur, terpercaya, dan menekankan kualitas produk. Yang terakhir ada konsumsi media. Jadi karena baby boomer ini lahir pada setelah Perang Dunia Kedua yang saat itu masih komunikasi digital berbentuk analog. Jadi di sini menggunakan televisi, radio, dan surat kabar. Masih menjadi pilihan utama dari generasi baby boomer. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Faiz Iftikar. Baik, selanjutnya ada Gen X, yaitu usia 43 sampai 58 tahun. Pandangan hidupnya yaitu mandiri, pragmatis, serta memorial, memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dan meromantisasikan masa lalu. Prioritas hidupnya yaitu karir, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Pemintaan Peminatan pada iklan lebih tertarik pada iklan yang relevan, personal, dan memberikan informasi yang bermanfaat. Konsumsi medianya sendiri yaitu televisi, radio, dan juga surat kabar. Lalu dibacakan oleh Sakti. Selanjutnya itu ada Gen Y atau milenial dari tahun 1981 sampai 1996. Usia sekitar 27 sampai 42 tahun. Pandangan hidup optimis, kreatif, dan sangat melek teknologi. Prioritas hidup optimis, kreatif, dan sangat melek teknologi. Mereka menghargai pengalaman pribadi dan keaslian. Peminatan pada iklan lebih tertarik pada iklan yang unik, kreatif, dan memperhatikan nilai-nilai merek. Konsumsi media sangat aktif di media sosial, YouTube, dan platform streaming lainnya. Oke, selanjutnya ada Gen Z, yaitu eh, mereka yang lahir di tahun 1996 sampai 2012. Tentang usia mereka yaitu 12 sampai 27 tahun, pandangan hidup mereka cenderung memiliki kebebasan berekspresi, serta Gen Z cenderung sadar akan pentingnya kesehatan mental. Prioritas hidup mereka tentunya karir, kesehatan mental, pengalaman daripada materi, serta kebebasan finansial. Selanjutnya, peminatan pada iklan. Mereka cenderung tertarik pada iklan yang memiliki visual dan video yang kreatif dan iklan di platform digital. Yaitu yang terakhir, konsumsi media. Gen Z mengkonsumsi media melalui platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Netflix. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Faiz. Selanjutnya ada Gen Alpha. Pandangan hidup mereka adalah cenderung akan tumbuh dalam dunia yang terhubung secara digital karena sudah menjadi bagian keseharian mereka. Prioritas hidupnya karena usia mereka yang masih sangat muda, prioritas hidup mereka adalah belajar dan juga bermain. Peminatan pada iklannya tertarik pada iklan yang memiliki visual dan video yang menarik, penggunaan warna yang colorful dan audio yang ear-catching. Konsumsi medianya sendiri yaitu platform digital dan streaming seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Netflix. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam iklan yang mewakili dari setiap generasi. Yang pertama ada generasi baby boomer. Jadi kami di sini memilih iklan Tropicana Slim yang judulnya seperti Papa. Berikut adalah cuplikan dari iklannya.
Dari kecil saya ingin seperti Papa. Papa hobi baca, saya juga. Papa suka manis, saya juga. Sampai Papa terkena diabetes, untuk pertama kalinya saya tidak ingin seperti Papa. Keturunan diabetes, 6 kali lebih beresiko terkena diabetes. Tropicana Slim Diabetes untuk Mama, Klasik untuk Ray. Kini, semua dapat menikmati manisnya hidup lebih lama. Tropicana Slim. Oke, jadi iklan ini menceritakan mengenai seorang anak yang selalu mengikuti kebiasaan ayahnya. Tetapi sang ayah yang sudah usia renta meninggal dunia karena diabetes. Tropicana Slim di sini hadir sebagai solusi untuk mencegah terkena penyakit diabetes, terutama bagi para lansia. Karakteristik target audiens dari iklan ini, pertama, usia di rentang 60-78 tahun atau generasi baby boomers. Karakteristiknya yaitu mengutamakan kesehatan di usia yang sudah renta, terutama pada penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan. Elemen iklan yang digunakan pada iklan ini, pertama visual, yaitu menggunakan pendekatan visual melalui storytelling dan penggunaan warna yang hangat. Yang kedua ada teks, menggunakan kata-kata informatif mengenai penyakit berbahaya. Yang ketiga ada warna, menggunakan warna yang hangat dan menciptakan suasana yang nyaman. Pesan dari iklan ini ingin menyampaikan untuk menghindari konsumsi gula yang berlebihan dan lebih peduli mengenai penyakit-penyakit yang rentan di usia tua. Salah satunya seperti diabetes. Tropicana Slim hadir sebagai pengganti gula untuk pola hidup yang lebih sehat. Respon audiens dari iklan ini, pertama ada respon dahulu, yaitu para audiens merasa lebih peduli mengenai kesehatan terhadap penyakit-penyakit yang rentan di usia tua, terutama para generasi baby boomers. Yang kedua ada efektivitas. Iklan ini berhasil membawa perasaan para audiens dengan pendekatan storytelling dan iklan yang merangsang emosional mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Faiz Iftikar. Baik, selanjutnya ada efektivitas. Selanjutnya ada iklan untuk Gen X yang lahir pada tahun 1965 sampai 1980, yaitu iklan Indomie 45 tahun bersama Indomie. Kok. Pertunjukannya biar tambah meriah. Pak Bro. Mari. Silakan kokok. Duduk. Yuk. Berangkat Pak Bro. Tunggu dulu. Hani. Oke, lanjut. Baik, deskripsi iklan ini merupakan iklan remake dari iklan Indomie yang ada pada tahun 1988. Iklan ini sendiri menceritakan tentang kehangatan keluarga yang diciptakan dari sebungkus Indomie. Kesan nostalgia menjadi konsep utama sebagai upaya melakukan pendekatan kepada generasi yang lahir pada tahun tersebut atau Gen X. Karakteristik target audiens yaitu usia 43-58 tahun. Karakteristiknya tertarik pada iklan yang memiliki visual dan video yang menarik, penggunaan warna yang colorful, dan audio yang ear-catching. Selanjutnya ada elemen iklan, yaitu visual, menggunakan visual yang menarik seperti penggunaan maskot dan konsep video yang bertemakan komedi serta penekanan produk. Teksnya sendiri menggunakan kata-kata persuasif serta nostalgia dengan penggunaan kata-kata khas di era tersebut. Warnanya menggunakan warna khas Indomie yaitu merah, kuning, dan hijau dengan menonjolkan sisi ceria. Pesan iklan ini ingin menyampaikan bahwa Indomie telah dipercaya selama kurang lebih 45 tahun dan membawa audiens bernostalgia dengan kehangatan keluarga di era tersebut. Yang pertama, respon audiens. Para audiens terbawa dengan nostalgia yang disajikan pada iklan ini serta memunculkan rasa untuk membeli kembali produk yang diproduksi ulang oleh Indomie agar rasa nostalgia mereka terpenuhi. Selanjutnya efektivitas. Iklan ini efektif dalam menarik perhatian para generasi X karena membawa mereka ke masa lalu yang dimana banyak momen yang berkesan dan meningkatkan penjualan dari Indomie kemasan 45 tahun ini. Selanjutnya, iklan untuk Gen Y yang lahir pada tahun 1981 sampai 1996, yaitu Ricola, Candy Fresh. Video dulu ya. Oh ya, video dulu, oke. Ntar kata aja kali ya. Nah. Di dalam setiap permen Ricola terdapat ramuan herbal istimewa. Orang Swiss bilang, Kräuterkraft. tetapi bagaimana kerjanya?
Dapatkan permen Ricola dengan Ruthercraft, sensasi melegakan dan menyegarkan. Oke. Sebentar. Dah. Iklan tersebut merupakan iklan Ricola Candy First Ruthercraft ID. Iklan ini menggambarkan permen Ricola sebagai permen yang mengandung ramuan herbal istimewa yang dapat memberikan sensasi melegakan dan menyegarkan. Iklan ini juga menunjukkan bahwa permen Ricola adalah permen yang populer di Swiss. Karakteristik target audiens yaitu usia 27 sampai 42 tahun. Generasi Y cenderung lebih menghargai produk-produk yang alami dan otentik, serta memperhatikan nilai-nilai merek. Elemen iklan, yaitu visualnya menggunakan latar belakang pemandangan Gunung Swiss dan menggunakan konsep video yang herbal sehingga menciptakan kesan segar. Teksnya menggunakan kata-kata herbal dan kesehatan sehingga produk ini merupakan produk kesehatan pilihan. Warnanya menggunakan warna herbal dikaitkan dengan alam, kesegaran, dan kesehatan. Pesan iklan. Pesan dari iklan ini adalah bahwa permen Ricola adalah permen yang mengandung ramuan herbal istimewa yang dapat memberikan sensasi melegakan dan menyegarkan. Iklan ini juga menunjukkan bahwa permen Ricola adalah permen yang populer di Swiss. Respon audiens. Yang pertama, responnya, para audiens melihat iklan Ricola sebagai suatu iklan yang berbeda dan berhasil menarik audiens dengan iklan ini, dan iklan ini sempat viral dijadikan meme. Efektivitas. Iklan Ricola kemungkinan telah meningkatkan kesadaran merek di kalangan konsumen yang mencari permen herbal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sakti Nuzan Abrar. Oke, selanjutnya itu ada iklan dari Gen Z tahun 1997 sampai 2012 yang berjudul Grab Indonesia Merdeka Melaju dari A. Berikut adalah iklannya. No, no, no. Nyanyi terus. Semangat Genziku, kamu lebih dari Z. Kalau penasaran kita S. Lanjut, Sak. Oke, deskripsi iklan tersebut adalah iklan dari Grab Indonesia yang berjudul Merdeka Melaju dari A sampai Z. Iklan ini menampilkan berbagai orang yang sedang melakukan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, dan bermain. Iklan ini juga menampilkan berbagai kata-kata yang berawalan dengan huruf A sampai Z. Karakteristik target audiens itu berusia 12 sampai 27 tahun atau bisa disebut juga dengan Gen Z. Karakteristiknya, iklan ini menggambarkan gaya hidup modern dan dinamis dengan fokus pada aktivitas seperti bekerja, belajar, dan bermain. Elemen pada iklan tersebut itu menggunakan penggunaan visual yang menarik, nyentrik, unik, dengan latar belakang dan aktivitas yang berbeda-beda untuk mengapresiasikan keberagaman masyarakat Indonesia. Terus ada juga teks penggunaan kata-kata berawalan dari huruf A sampai Z untuk menggambarkan berbagai aspek kehidupan sehari-hari dari Gen Z. Warna yang dipilih adalah warna yang cerah dan ceria seperti kuning, hijau, dan oranye. Sering dikaitkan dengan semangat muda dan positif sesuai dengan target audiens Grab yang cenderung lebih muda. Next. Pesan dari iklan Grab Indonesia itu, merdeka dalam judul iklan sangat kuat dan bermakna. Ini mengimplementasikan bahwa dengan menggunakan Grab, penggunaan memiliki kebebasan untuk bergerak dan mencapai tujuan mereka tanpa hambatan. Respon audiens penggunaan humor, musik yang catchy, dan visual yang menarik dapat membuat audiens terhibur dan akan menikmati iklan tersebut. Efektivitas pesan iklan sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, di mana mobilitas dan aksesibilitas menjadi semakin penting lagi. Selanjutnya yaitu ada iklan yang berasal dari Gen Alpha 2013 sampai sekarang, itu Play-Doh. Berikut adalah iklannya.
The new Play-Doh Kitchen Creation Spinning Treats Mixer. Open a can of imagination with Play-Doh. Oke, deskripsi dari iklan Play-Doh ini memperkenalkan Play-Doh Spinning Treats Mixer, sebuah mainan yang memungkinkan anak-anak membuat berbagai macam permainan Play-Doh. Iklan ini menampilkan seseorang anak perempuan yang menggunakan mixer untuk membuat permen Play-Doh berbentuk kerucut, es krim, cupcake, dan donat. Nah, karakteristik target audiensnya itu dimulai dari usia 0 sampai 10 tahun atau Gen Alpha. Karakteristiknya itu Gen Alpha cenderung melihat hal-hal membuat mereka berkembang. Penggunaan visual dan audio yang menarik menjadi peran penting dalam jangkauan Gen Alpha. Elemen iklan yang digunakannya itu ada visual. Iklan ini menampilkan gambaran-gambaran yang menarik dan berwarna-warni. Iklan ini juga menampilkan anak-anak yang sedang bermain dengan mainan ini. Teksnya, iklan ini menggunakan teks yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak. Iklan ini juga menggunakan kata-kata yang menarik dan lucu. Warna yang digunakan dalam iklan ini menggunakan warna-warna yang cerah dan ceria, seperti merah, kuning, dan hijau. Next. Pesan dari iklan Play-Doh ini ingin menyampaikan pesan bahwa Play-Doh Spinning Treats Mixer adalah mainan yang menyenangkan dan kreatif. Iklan ini juga ingin menunjukkan bahwa mainan ini dapat membantu anak-anak mengembangkan imajinasi mereka. Respon dari audiens tersebut juga para audiens sangat tertarik dengan iklan tersebut karena iklan Play-Doh adalah iklan yang dapat menarik perhatian anak-anak mereka dan sebagai media kreativitas anak-anak mereka. Efektivitas iklan tersebut dalam menarik perhatian anak-anak dan membuat mereka tertarik untuk bermain dengan mainan ini. Iklan ini juga efektif dalam menunjukkan bahwa mainan ini dapat membantu anak-anak mengembangkan imajinasi mereka. Next. Kesimpulan. Dan terakhir itu ada kesimpulan. Analisis iklan dari setiap generasi menunjukkan bahwa strategi pemasaran sangat penting dan perlu disesuaikan dengan karakteristik unik dari setiap generasi. Iklan-iklan yang ada. Baby boomer lebih menyukai nilai tradisional dan emosional. Gen Z menghargai independensi dan transportasi, sementara Gen Y tertarik pada inovasi, keberlanjutan, dan nilai sosial. Gen Z, untuk iklan Gen Z cenderung lebih menghargai keaslian, keberagaman, keadilan sosial, serta lebih tertarik pada konten yang interaktif dan menginspirasi. Sementara pada iklan Gen Alpha yang lebih dalam tahap perkembangan, lebih mudah terpengaruh oleh elemen-elemen visual yang menarik dan inovasi teknologi. Pemahaman ini mungkin pemasaran untuk merancang suatu campaign yang lebih efektif dan relevan bagi masing-masing kelompok. Oke. Jadi segitu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam penggunaan kata-kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.